Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini di bidang studi prakarya, kita sudah melakukan 4 kali pertemuan, dan untuk hari ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman untuk kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran inti pada pagi hari ini, ada baiknya anak-anak Bapak mengenal dulu peta konsep untuk materi pembelajaran kita yang berhubungan dengan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman untuk kesehatan. Terdapat 5 poin yang akan nantinya kita bicarakan pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian sayuran. Yang kedua mengenai klasifikasi sayuran. Yang ketiga mengenai kandungan dan manfaat daripada sayuran. Yang keempat mengenai teknik pengolahan. Yang kelima adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan makanan dan minuman. Di sini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, keselamatan kerja, pengemasan, dan diakhiri dengan evaluasi. Anak-anak Bapak sekalian, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama adalah anak-anak Bapak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keragaman bahan pangan sayur-sayuran. Tujuan yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat yang akan diperoleh daripada sayuran, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat. Yang ketiga tujuannya adalah anak-anak Bapak nantinya mampu merancang pengolahan bahan pangan sayuran berdasarkan keaslian ataupun orisinalitas daripada ide-ide yang jujur berasal dari diri sendiri. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang keempat pada pagi hari ini adalah anak-anak Bapak nanti diharapkan mampu membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan, disesuaikan berdasarkan kebutuhan wilayah setempat, dan rasa ingin tahu dan penuh disiplin beserta rasa tanggung jawab yang tinggi. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, masuklah kita ke materi inti pembelajaran pada pagi hari ini, yang mana kita akan membahas mengenai pengertian sayuran. Sayuran adalah merupakan bagian vegetatif atau perkembangbiakan secara tak kawin, yang nantinya untuk sayuran ini ada yang diambil daunnya, batangnya, dan akarnya dari tumbuhan yang dapat dimakan secara baik, segar, maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Anak-anak Bapak sekalian, menurut ilmu pengetahuan dalam hal pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan, di mana perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasanya sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur yang relatif pendek dan mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Jadi untuk sayuran ini dipergunakan jika diperlukan secara khusus. Selanjutnya kita akan masuk di bagian B, yaitu klasifikasi sayuran. Klasifikasi maksudnya adalah pengelompokan, yang mana
pengelompokan daripada sayuran-sayuran dapat ditinjau berdasarkan pada bagian tanaman yang dapat dimakan dan mengandung nilai kandungan tertentu. Perlu anak-anak Bapak ketahui, terdapat beberapa pengelompokan dari sayuran-sayuran adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, yaitu sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar. Jadi anak-anak Bapak nantinya bisa membedakan sayuran yang dimakan hanya daunnya saja, ada sayuran yang hanya dimakan batangnya saja, dan ada sayuran yang hanya dimakan akarnya saja. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan pigmen yang dikandung. Pigmen ini artinya warnanya. Sayuran yang berwarna hijau, ada juga jenis sayuran yang berwarna ungu, dan ada juga pengelompokan sayuran yang berwarna merah atau biru, dan ada juga pengelompokan sayuran yang berwarna kuning atau orange pada sayur-sayuran. Selanjutnya kita akan masuk di bagian yang C, yakni mengenai kandungan dan manfaat daripada sayur-sayuran. Perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasannya setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Berikut ini terdapat beberapa kandungan dan manfaat dari jenis-jenis sayuran yang berbeda-beda. Ada banyak macam sayuran-sayuran yang ada di pasaran, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil 3 contohnya saja. Yang pertama adalah mengenai kangkung. Kangkung memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, dan zat besi yang sangat tinggi dan berguna bagi tubuh. Yang kedua adalah jagung. Jagung memiliki banyak serat, kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, zat magnesium, serta fosfor yang tinggi, dan terdapat vitamin C dan asam folat atau vitamin B9. Yang ketiga adalah wortel. Bapak yakin anak-anak Bapak sudah mengenal jenis sayuran wortel memiliki kandungan beta karoten atau vitamin A, vitamin C, wortel, dan juga banyak mengandung asam folat, kalsium, mangan, zat besi, serta serat. Selanjutnya kita akan masuk di materi inti pada bagian D, yaitu teknik pengolahan pangan. Perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasannya pengolahan pangan dalam hal sayur-sayuran memiliki beberapa teknik. Teknik itu maksudnya cara yang nantinya akan mempermudah kita di dalam memasak suatu panganan sayur-sayuran. Ada beberapa cara, yaitu 1. Teknik pengolahan pangan panas basah, terdiri dari teknik merebus dengan menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, dan masih terdapat beberapa lagi teknik-teknik dalam hal pengolahan pangan panas basah. Teknik yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering, terdiri dari teknik menggoreng dengan minyak yang banyak, teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit, teknik menumis, dan teknik yang ketiga adalah pengolahan bahan pangan lainnya yang terdiri dari menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, dan terdapat juga sayur-sayuran yang memang tidak dimasak. Selanjutnya kita akan masuk di gambar alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sayur sop. Anak-anak Bapak bisa melihat di monitor terdapat beberapa alat-alat yang dipergunakan dalam pembuatan sayur sop. Yang pertama adalah kompor. Kompor yang ada di gambar monitor mempergunakan bahan bakar gas. Kemudian ada panci. Yang ketiga ada gilingan terbuat dari batu untuk menghaluskan bumbu-bumbu nantinya.
dan sekaligus sebagai pencampurannya. Yang keempat adalah pisau. Ini anak bapak bisa melihat, tetapi penggunaan pisau ini harus berhati-hati karena dapat membahayakan tangan apabila kita salah memotong bumbu-bumbu yang nantinya akan kita campur. Yang kelima adalah di sini ada sendok, ya. Kemudian ada wadah untuk tempat air yang nantinya sebagai campuran di dalam pembuatan sop. Dan yang keenam adalah sebagai alas atau bantalan untuk memotong bumbu-bumbu yang nantinya akan kita giling. Setelah anak bapak mengetahui alat-alat apa saja yang akan dipergunakan dalam pembuatan sayur sop, maka kita akan masuk ke bagian bahan-bahan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan sayur sop. Terdapat beberapa jenis bahan yang nantinya akan kita pergunakan. Di layar monitor anak-anak bapak bisa melihat ada wortel, ada sayur buncis, ada kentang, ada kol, ada daun sup dan daun bawang. Di piring sebelah kanan, anak-anak bapak bisa melihat ada sepasang ceker atau kaki ayam, kemudian ada 2 buah siung bawang putih. Selanjutnya ada beberapa siung bawang merah, dan semua bahan-bahan yang ada di dalam piring yang pertama ini nantinya akan kita giling, dicampur, dan selanjutnya nanti akan kita masukkan ke dalam wajan tempat media pemasakan. Tetapi di piring yang sebelah kiri, yang kedua, anak-anak bapak bisa melihat di situ ada garam dapur, ada lada, dan ada cengkeh yang sudah dihaluskan. Nantinya akan disatukan di dalam wadah panci pada saat airnya mendidih. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita akhiri, maka terdapat beberapa poin yang menjadi rangkuman pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada 3 rangkuman yang dapat kita buat. Yang pertama adalah sayuran merupakan bagian vegetatif dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Yang kedua adalah klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan dari bagian tanaman-tanaman yang dapat dimakan dan jenis pigmen dari sayuran yang dikandungnya. Yang ketiga adalah klasifikasi sayuran berdasarkan dari bagian tanaman dapat meliputi daunnya, batangnya, akarnya, dan terdapat beberapa jenis sayuran seperti sayuran polong-polongan, sayuran bunga-bungaan, sayuran buah, sayuran umbi-umbian, dan beserta sayuran yang berbentuk jamur. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ingatkan kepada anak-anak bapak sekalian, berhati-hatilah dalam penggunaan kompor gas karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum bapak akhiri, ada nantinya tugas-tugas berupa file tambahan untuk memberikan wawasan, dan ada juga soal latihan yang nantinya bisa Anda kerjakan di buku catatan ataupun di buku tulis. Bapak berpesan, jangan pernah putus asa dalam melakukan suatu percobaan. Kita terus lakukan, dan lakukan. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.